Gimana ya kalau lo lahir saat ada upacara yang terjadi sekali seumur hidup nih, yaitu upacara pertemuan dengan dewa bos. Nah, karena lo lahir di hari itu ya, makanya lo disambut oleh dewa yang namanya belum pernah lo dengar sebelumnya. Dewa itu akan membuat kontrak dengan lo biar masa depan lo terang tuh. Masalahnya karena kekuatannya terlalu besar ya, jadinya saat sudah remaja dia nggak ada waktu buat berlatih bos. Karena dia ini sudah terlalu kesulitan dan terlalu sibuk mengontrol kekuatan dewanya biar nggak lepas kendali gitu. Karena nggak pernah berlatih, dia ini sampai dianggap nggak mempunyai bakat bos. Oh ya, kenalan dulu, dia ini Astario Yuno yang baru saja mendaftar di Akademi Sihir. Baru masuk hari pertama sudah dibully aja nih. Tempat ini bukan tempat sampah tuh katanya. Mereka mengira kalau akademi sudah melakukan kesalahan karena sudah menerima pendaftaran dari Yuno. Namun meski Yuno dibully nih ya, dia nggak terlalu peduli bos. Karena sebenarnya ya Yuno ini ingin hidup santai jadi petani aja tuh. Makanya Yuno nggak peduli dengan apapun yang dikatakan bocil itu. Sampai membuat pembuli itu kesel sendiri bos karena nggak didengerin. Kemudian Yuno dengan santai menjelaskan, pokoknya dia ini lolos ujian masuknya. Jadi mau nggak mau mereka akan jadi teman sekelas. Lalu para pembuli itu masih aja nggak terima, dan si gendut ini yang namanya Maro langsung mengeluarkan skillnya bos ke arah Yuno. Meski dengan mudah bisa dihindari ya, Maro ini masih songong parah bos. Karena ya gimana, para bocil lain pun juga ikut mendukungnya untuk menghajar Yuno. Melihat situasinya makin runyam nih ya, si ranking 1 namanya Alice datang membela Yuno. Dia ini Osana Najiminya Yuno bos. Makanya dia mengetahui meski Yuno nggak punya ilmu bela diri, tapi kecerdasannya sudah cukup untuk lulus di ujian ini bos. Mendengar itu Maro masih aja songong bos. Namun karena Alice tahu kalau nilainya Maro hampir gagal ya, langsung saja dia suruh itu Maro bandingin nilainya dengan Yuno bos, yang membuatnya panik seketika. Kemudian karena Maro ini bocil yang nggak mau ngalah ya, dia malah memprovokasi semua murid di kelas tuh, mengatakan Alice menyukai Yuno, makanya membelanya atas perasaan pribadinya. Sedangkan Yuno berpikir tindakan Maro itu nggak ada gunanya bos, karena Alice nggak pernah sekalipun kalah dalam pertarungan kata. Namun nyatanya ya Alice malah terdiam bos, yang membuat Yuno pun jadi keheranan. Karena Alice hanya diam aja nih ya, makanya mereka menganggap itu adalah kebenaran dan semuanya juga akan menjauhinya juga. Yuno ini nggak masalah jika direndahkan bos, namun beda cerita jika Alice juga ikut direndahkan juga. Karena Yuno sebelumnya kan mau diusir gitu sama bapaknya karena nggak berbakat. Namun Onesannya percaya pada kemampuan Yuno, lalu mendaftarkannya di sekolah ini untuk membuktikannya bos. Maka dari itu Yuno ingin menjelaskan bahwa Alice nggak ada sangkut pautnya dengannya. Namun sebelum itu ya Sensei datang yang membubarkan keributan mereka bos. Terima kasih dulu lah ke Alice karena sudah membelanya tadi. Dan Alice nggak terlalu memikirkannya bos. Kemudian Sensei menyambut mereka nih dengan kata selamat sudah diterima di akademi ini. Sensei ini bernama Solel. Dia yang akan jadi wali kelas ini dari sekarang bos. Seketika Maro langsung mengadu. Dia merasa ada yang salah karena Yuno dengan nilai ujian praktek yang di bawah KKM kok bisa lulus gitu. Nah, Sensei menjelaskan ujian praktek Yuno memang parah bos. Namun ujian tulisnya sempurna. Dan Yuno adalah yang pertama yang bisa sempurna gitu. Yang tadi Alice kan sudah bilang Yuno itu cerdas, tapi nggak ada yang percaya. Dan sekarang malah disepil sama Sensei. Jadinya Alice puas banget tuh. Lalu Sensei ngasih nasihat ke Maro untuk belajar dari Yuno biar dewasa sedikit bos. Dan dari sini Sensei akan menjelaskan peraturan di akademi bos. Dalam akademi status bangsawan apapun akan ditiadakan. Kemudian dilarang pakai pedang atau sihir kecuali di area latihan. Dan yang terakhir, berhati-hatilah saat membuat kontrak dengan para dewa bos. Sensei menjelaskan, karena itu adalah ritual serius yang hanya satu kali seumur hidup. Semakin terkenal dewanya, semakin kuat juga kekuatan yang akan diterimanya. Sedangkan Yuno masih berpikir, nama dewa yang membuat kontrak dengannya waktu itu nggak disebutkan dalam sejarah manapun bos. Namun kemudian ada siswi yang ingin bertanya tuh, dia pernah mendengar ada kasus orang yang membuat kontrak dengan banyak dewa bos, dan bertanya kepada Sensei akan kebenarannya. Lalu Sensei menjelaskan bahwa itu mungkin saja terjadi, namun sangat langka. Kemudian daripada Sensei yang menjelaskan ya, lebih baik tanya saja pada orangnya langsung. Seketika ya seisi kelas langsung bersemangat bos. Namun Alice malah terlihat sedih. Alice berkata, kau mungkin tidak ingin melihat ini. Namun Yuno nggak tahu apa maksud dari Alice bos. Ketika orangnya sudah datang nih ya, Yuno langsung paham dengan apa yang dimaksud Alice. Karena dia ini adalah dewi tanpa nama bos. Seketika ya jadi bahan candaan tuh, direndahin gitu. Sensei berkata, sebuah keistimewaan bisa dijelaskan tentang kontrak dari dewi secara langsung. Jadinya dengarkan baik-baik.
Namun baru saja dia memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Pengembara nih ya, Maro langsung menghinanya tuh, Dewi lemah tanpa nama. Dan Dewi ini baik banget bos, dia nggak peduli dengan hinaan itu dan lanjut menjelaskan, Dewi tanpa nama sepertinya memang nggak memberikan manfaat yang signifikan. Jadi jangan tertipu dan membuat kontrak dengan Dewi Pengembara. Dan Dewi ini juga ingin memberi pelajaran tentang aturan yang diberlakukan untuk para dewa bos, bahwa dewa itu harus menanggapi ketika namanya dipanggil, dan bisa juga menghindari kontrak yang tidak diinginkan dengan bertanya namanya lebih dulu. Tiba-tiba Maro si ini menanyakan nama dari Dewi Pengembara itu bos. Lalu tentu saja Dewi itu nggak mempunyai nama. Seketika ya lagi-lagi jadi bahan candaan dan ejekan. Sedangkan Yuno masih kebingungan dengan situasi ini bos. Dewi yang harusnya dihormati kok malah dihina begini. Kemudian Maro bertanya nih, ketika membuat kontrak dengan Dewi tanpa nama, dia akan bisa menamainya kan? Setelah Dewi itu menjawab, itu memang benar. Langsung saja Maro mengajukan dirinya untuk berkontrak dengannya tuh. Tentu saja membuat Dewi itu senang bos. Lalu Dewi itu menjelaskan cara untuk membuat kontrak dengan berlutut satu kaki dan mencium tangannya, itu saja. Namun Yuno di sini merasa keberatan bos, karena dia tahu Maro itu hanya usil saja, nggak ada keseriusan sama sekali. Benar saja sebelum membuat kontrak nih ya, Maro sudah memberi nama tidak kompeten kepada Dewi itu bos. Bahkan dia nggak perlu repot-repot mikirin nama tuh. Kemudian Maro merasa itu adalah praktek yang bagus, karena dia jadi tahu bagaimana untuk berkontrak ke depannya. Terima kasih pada Dewi tanpa nama ini. Ya sama-sama. Itulah jawab dari Dewi yang kasihan ini bos. Yuno yang sudah muak dengan kelakuan para bocil kurang ajar nih ya, dia merasa manusia nggak layak untuk tidak menghormati Dewi cantik seperti itu. Lalu dari sinilah aura kemarahan Yuno mulai bocor nih bos. Alis yang menyadarinya berusaha menghentikan tindakan nekat Yuno. Selama lulus dan membuat kontrak dengan dewa, maka Yuno akan lahir kembali tuh. Alis ini nggak tahu ya kalau Yuno sudah punya kontrak dan nggak tahu apa-apa tentang rahasia Yuno bos. Tapi Yuno berterima kasih ke Alis karena benar-benar kenal dengannya tuh, katanya biar nggak sakit hati lah Alisnya. Kemudian tanpa peduli dengan peringatan Alis, Yuno berjalan ke arah Maro dan kawan-kawan. Lalu berkata, lebih baik lo lari. Namun seperti yang diharapkan dari orang songong pada umumnya, dia nggak mau pergi bos. Makanya langsung kena bogem dari Yuno. Mampus, puas gua, puas. Kejadian itu tentu saja membuat semua pada terkejut dengan tindakan Yuno. Kemudian Yuno gak masalah dipandang rendah bos. Namun dia juga berpikir, dia ini gak tahu apa-apa yang dipikirkan kakek Zeus waktu itu. Kok menitipkan kekuatan penghancur itu padanya. Makanya dia menyembunyikan kekuatan itu karena bisa jadi bencana bos. Lalu sekarang Yuno berlutut di hadapan Dewi itu. Ini pertama kalinya Yuno ingin menggunakan kekuatannya untuk seseorang dan akan membuat kontrak dengan Dewi tanpa nama ini bos. Yuno ini termasuk orang yang bisa membuat banyak kontrak seperti yang siswi tadi ditanyakan bos. Jadinya selain dengan kakek Zeus, Yuno juga bisa berkontrak dengan Dewi ini juga. Karena Yuno gak mau melihat wajah sedih dari Dewi ini bos. Makanya langsung saja dimulai ritualnya dengan mencium tangan Dewi itu. Seketika ya pakaian compang-campingnya langsung jadi baru lagi. Lalu minta dinamain tuh. Dan itulah wajah yang ingin dilihat Yuno bos, dan diberi nama Athena. Dengan senang hati Athena menerima nama itu bos, yang membuat gue juga ingin membuat kontrak dengan Athena. Keesokan harinya nih mereka langsung jadi pusat perhatian bos. Mereka menganggap Yuno akan menyesal karena membuat kontrak dengan Athena yang gak punya nama sebelumnya. Bagi mereka tindakan Yuno memang beresiko untuk masa depan bos, karena kan kontrak hanya satu kali. Sedangkan mereka nggak tahu kalau Yuno bisa membuat kontrak berkali-kali bos. Dan saat ini Athena merasa sedih. Gara-gara Athena, Yuno jadi bahan gosip yang gak sedap tuh. Tapi ya nggak apa-apa karena Athena ini kawaii bos. Setiap orang pasti terpesona dengannya tuh katanya. Lanjut Athena bertanya, nggak nyesel nih beneran? Ya enggak lah, justru gembira karena Athena meca kucak kawaii bos. Beberapa hari ini Yuno sudah jadi terkenal nih bos, karena berkontrak dengan Athena dan juga karena tindak kekerasannya di hari pertamanya. Dan mereka menganggap Yuno ini memang barbar, mentang-mentang status bangsawan gak berlaku aja tuh kata mereka. Menuju ke dalam kelas, Yuno jadi gak bisa fokus belajar nih karena Athena mengintip dari luar bos. Sapa dulu lah ayang Athenanya, dan Alis yang cemburu berkata, Heng Nakao.
Karena sebelumnya Yuno nggak mendengarkan Alice ya. Dia mengira Alice sedang marah sekarang bos, makanya maaf dulu lah ke Alice. Namun Alice nggak masalah tentang itu bos. Dia malah memperingatkan untuk hati-hati dengan Maro dan kawan-kawan. Bisa saja sore ini mereka membalas perbuatan Yuno di pertarungan simulasi. Yuno berkata nggak usah khawatir karena ada Athena di sisinya sekarang. Sedangkan Alice belum yakin dengan kekuatan tempur yang Athena berikan, makanya khawatir gitu. Sedangkan Yuno malah berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk memperlihatkan kekuatan dari Athena bos. Ceritanya Yuno mendapat skill spearmanship dari membuat kontrak dengan Athena. Dan juga kalau digabung dengan kekuatan Zeusnya ya, bisa jadi kekuatan tempurnya nggak bisa ditiru lagi. Simpelnya Yuno ingin meningkatkan ketenaran Athena bos, dengan menggabungkan kekuatan Athena dengan bapaknya Athena. Karena kalau statusnya rendah gini ya, Athena nggak punya kekuatan yang cukup, bahkan hanya untuk menyamarkan penampilannya bos. Dari sinilah Yuno bertekad akan membuat Athena menjadi dewi tertinggi di sini. Menyadari sedang diperhatikan nih, Athena jadi senyum manis bos. Tentu saja kawaii. Sepertinya lo sedang terpesona Yuno-kun. Pak Guru menghalangi pandangannya cok, lalu menyuruh Yuno ke ruang konseling setelah ini. Lalu dilanjutkan ke simulasi pertarungan. Di arena, Athena yang khawatir berpesan jangan memaksakan diri. Namun Yuno yakin banget bakalan menang karena punya kekuatan dari Athena bos. Zeusnya nggak disebutin biar Athena saja yang terkenal. Sedangkan Maro sudah siap untuk membalaskan dendamnya tuh. Sensei menjelaskan pertarungan simulasinya. Akademi sudah menyiapkan senjata yang gak berbahaya untuk latihan, dan sihir dasar saja yang boleh digunakan bos. Mereka juga dibebaskan memilih lawan bertarungnya. Maka dari itu ya langsung saja Maro mengajak duel Yuno bos. Seperti yang direncanakan Yuno ya, para siswa mulai tertarik dan penasaran dengan skill yang didapat Yuno setelah kontrak dengan Athena. Kemudian sebelum bertarung ya, Maro memuji nyalinya Yuno bos karena nggak kabur. Dan Yuno berkata, jangan meremehkan orang yang sudah membuat kontrak dengan dewa. Namun Maro malah menganggap orang yang nggak kompeten bergabung dengan dewa yang nggak kompeten tetap bukan tandingannya tuh pikirnya. Yuno mulai serius nih karena Athena direndahin dan dimulailah pertarungannya bos. Langsung saja Maro mengeluarkan Windblade-nya tuh. Namun Yuno menerjangnya secara langsung dari depan bos, yang membuat Alice keheranan. Dalam pikirannya Alice, meski Yuno sudah mendapat kekuatan dari Athena ya, keluarganya Maro ini ahli dalam bidang sihir bos. Makanya dia berpikir bodoh sekali menerjang dari depan seperti itu. Namun yang ternyata Yuno dapat dengan mudah menghalau sihir Maro dengan tombaknya bos. Dan langsung berada tepat di hadapan Maro. Langsung saja dipukul mundur itu Maro. Lagi-lagi ya mampus. Ini adalah pertama kalinya bagi Yuno menggunakan kekuatan atas keinginannya sendiri bos. Tentu saja itu membuat para penonton terkejut. Yuno yang gak kompeten bisa mengalahkan Maro hanya dalam sekejap. Kemudian Yuno puas banget nih, dia akhirnya mulai bisa mengendalikan kekuatannya. Kekuatan kakek Zeus itu kan pernah meledak bos. Yuno gak sengaja menembakkan energi petir ke arah unisannya. Namun meski sekarang sudah bisa mengendalikannya ya, dia masih gak tahu tuh seberapa besar energi yang bisa dia kendalikan. Karena bisa-bisa meledak lagi kalau dia menggunakan energinya seenaknya. Kesampingan itu dulu bos, karena saat ini Yuno puas banget melihat Maro yang songong berlutut di hadapannya. Dengan wajah serius dia yakin pelan-pelan akhirnya tahu cara menggunakan kekuatan Zeus. Namun tiba-tiba wajah seriusnya mulai pudar bos setelah Athena memujinya. Hebat, luar biasa. Disitulah Yuno mulai teringat bahwa ada Athena di sisinya. Makanya langsung diumumkan itu berkat skill spearmanship dari Athena bos. Mendengar itu ya penonton langsung heboh dan Athena pun senang. Tapi ya jangan senang dulu, selanjutnya masih ada gengnya Maro yang tersisa nih. Dan Yuno pun pasang kuda-kuda bos. Langsung saja menghajar mereka satu persatu. Plak, tak, plek, buk, gong. Yang membuat mereka berserakan seperti ini bos. Athena pun terkagum melihatnya. Sedangkan siswa yang lain terkejut banget karena Yuno yang gak kompeten bisa sekuat itu sekarang. Lalu mengira itu berkat kontrak dengan Athena. Seperti yang direncanakan Yuno lah, Athena jadi naik nih statusnya. Kemudian besoknya nih seketika rumor yang didengar berbeda dengan gosip sebelumnya bos. Kali ini gak ada yang bicara buruk tentang Athena. Namun untuk beberapa alasan ya, Yuno jadi dikenal sebagai pembuat onar yang berbahaya bos, gara-gara menghajar Maro DKK di arena kemarin. Tapi ya nggak apa-apa lah, asalkan Athena senang bos. Dan sekarang ini Athena sudah bisa terbang karena mulai tenar. Sedangkan mereka menganggap Yuno jadi sombong setelah kuat begini, jadi sering bikin onar gitu.
Saat di kelas, Yuno berpikir misi untuk meningkatkan ketenaran Athena memang berhasil, namun reputasinya sendiri malah jatuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, asalkan melihat senyum kawainya Athena bos. Karena terlalu sibuk mikirin Athena nih ya, Yuno sampai nggak memperhatikan penjelasan dari sensei nih. Alice menjelaskan saat ini mereka harus menuju ke sana karena hari ini adalah hari perjodohan. Makanya mereka diarahkan ke akademi perempuan. Sedangkan Yuno masih nggak paham nih apa maksud dari perjodohan. Ya udahlah, langsung saja menuju ke akademi khusus perempuan nih. Ceritanya siswa dari akademi sihir akan jadi kesatria bagi siswi perempuan di sini bos. Makanya diadakan perjodohan ini. Kalau cocok, mereka akan pulang pergi ke akademi bersama sampai lulus. Begitupun juga saat pelajaran, mereka juga akan selalu bersama-sama. Namun karena penjelasan Alice ini panjang banget ya, Yuno sampai bingung. Jadinya dia bikin simpel aja bos. Para siswa dari akademi sihir akan memberi rincian tentang dirinya untuk para siswi dari akademi perempuan. Mungkin seperti biodata gitulah yang diberikan. Dan mereka lah yang akan memutuskan akan cocok atau enggaknya. Karena simpel, Yuno jadi mengerti bos. Namun kemudian dia malah suram nih. Karena rumor tentang Yuno itu lagi buruk-buruknya sekarang. Sampai membuat Athena khawatir aja nih Yuno saking suramnya. Namun Yuno beralasan hanya kagum aja dengan bangunannya bos. Sambil berpikir, sudah sewajarnya para gadis akan memilih orang yang baik daripada orang yang gak mereka kenal. Sedangkan Yuno yang gak punya teman, gak kompeten, gak tahu malu, pembuat onar. Apalagi dah biar lengkap. Dan medan perang ini adalah taman bagi para gadis tuh pikirnya. Maka dari itu ya Yuno berniat ngacir dari tempat itu bos. Namun entah kenapa dia nggak bisa pergi dari situ. Langsung saja Yuno diseret masuk sama Alice. Sesampainya di dalam nih, Alice ternyata sangat populer bos. Para siswi dari akademi itu beramai-ramai menyambutnya. Lalu salah satu dari mereka bertanya, siapa orang yang ada di sebelahnya Alice? Tentu saja Alice memperkenalkan Yuno pada mereka bos. Namun karena reputasinya buruk sekali ya, mereka ya langsung terdiam gini. Senyumnya maksa amat mbak. Namun setelah melihat Athena ya, mereka dengan senang hati menyambutnya bos. Sedangkan Yuno jadi terlupakan. Lalu Alice pun akan pergi tuh untuk menemui seseorang. Di dalam, Yuno yang masih kebingungan berjalan di lorong bos. Nggak sengaja bertemu dengan dua siswi. Langsung saja menyapanya dan disambut dengan baik oleh kedua siswi itu bos. Setelah berbasa-basi sebentar nih, Yuno menanyakan dengan siapa mereka akan berpasangan. Yang satu ini ingin dengan Alice, sedangkan yang satu lagi pengennya dengan Crime, orang yang populer nomor 2 setelah Alice. Nah, setelah berpikir sejenak nih ya, Yuno mencoba menanyakan apa pendapat mereka tentang Astario Yuno. Tentu saja mereka nggak mungkin memilih Yuno bos. Rumornya buruk sekali. Dan mereka juga mendengar Yuno itu sampah dari keluarga Astario. Mendengar itu ya reaksinya langsung senyum maksa gini dah. Pasti sulit bagi Yuno kun tuh katanya. Kemudian karena Yuno dirasa asik ya, mereka mulai tertarik nih. Ingin bertanya nama dan latar belakangnya juga bos. Namun orangnya sudah hilang dalam sekejap. Lah, itu tadi setan atau apa? Nggak tahu ah, tanya dukun aja yuk. Dan inilah Yuno yang terlihat makin suram bos. Dia ini sudah lelah dan kebingungan dengan situasinya saat ini. Tiba-tiba dia mendengar suara orang bertengkar dari dalam ruangan nih. Yuno pun penasaran dan mengintipnya dari luar bos. Dia melihat pertarungan gadis 3 lawan 1. Melihat itu Yuno jadi heran bos. Harusnya yang 3 itu kan unggul gitu karena main keroyokan. Namun kok terlihat malah kesulitan gitu. Kemudian gadis yang satu itu mengatakan yang terakhir kalinya, menyuruh ketiganya pergi dari hadapannya karena mengganggu pemandangan bos. Mendengar itu ya makin jengkel lah ketiga gadis itu. Lalu mengancam gadis yang satu itu untuk bersiap akan akibatnya. Namun gadis itu malah menantangnya bos, karena dia nggak suka dengan geng-gengan maupun kasta. Karena memang beneran sudah jengkel nih ya. Akhirnya mereka menggambar lingkaran sihir pemanggilan bos. Gadis yang sendirian itu masih mencoba mengancamnya. Apa kalian tahu apa yang coba kalian lakukan? Kemudian keluar 2 goblin dari lingkaran sihir itu. Dan karena sudah kesel banget ya, dia perintahkan goblin itu untuk menyerang gadis itu bos. Lalu ketiga gadis itu langsung pergi dari TKP bos, biar gak dituduh macam-macam nantinya. Melihat itu Yuno berniat menolong gadis itu. Namun sebelum itu gadis itu mengeluarkan ancamannya lagi bos. Jangan mendekat lagi atau kau akan menyesal tuh. Goblin yang ditatap tajam begitu langsung berhenti bos. Namun setelahnya goblinnya pada kebingungan, kok nggak terjadi apa-apa gitu. Yuno pun ikut heran. Dan karena memang itu cuma ancaman ya, goblin itu pun melanjutkan aksinya. Lalu gadis itu mengambil pisau nih dan akan mengakhirinya sendiri. Karena dia nggak mau digituin sama goblin selama masih bernafas bos. Melihat itu Yuno langsung merebut pisau itu darinya. Kirain dia ini kuat atau punya semacam skill gitulah. Ternyata cuma bisa ngancam doang bos.
Kemudian dengan segera Yuno memusnahkan dua goblin itu dengan pisaunya bos. Hari yang indah, aku cuma kebetulan lewat doang tuh, kata Yuno. Lalu mengembalikan pisau itu pada si gadis. Namun sebelum gadis itu berterima kasih ya, Yuno berniat langsung pergi saja. Namun dihentikan oleh gadis itu karena dia pengen kenalan bos. Tentu saja Yuno cuma bisa terdiam karena rumor buruk tentang dirinya. Lagian gadis ini sangat mirip dengan kakaknya waktu itu yang mengancam bapaknya untuk nggak mengusir Yuno bos. Kalau bukan gara-gara kakaknya itu, Yuno nggak akan kesulitan begini bos. Makanya instingnya berkata dia harus menjauhi gadis ini. Nah, karena Yuno cuma diam aja nih ya, gadis itu memperkenalkan dirinya duluan bos sebagai Luna Flame. Dan Yuno pun dipaksa untuk memperkenalkan dirinya juga bos. Lalu Yuno malah memperkenalkan dirinya sebagai Maro bos, anak kedua dari Kon Bruno. Maro yang dihajar kemarin itu tuh. Dimulailah acara pilih pasangannya bos. Yuno sudah seminggu berkeliling namun gak bertemu dengan orang yang tertarik padanya, apalagi ngobrol. Athena berkata jangan khawatir, dia yakin ada orang di luar sana yang paham dengan hebatnya Yuno bos. Tiba-tiba mereka mendengar suara keributan nih. Beramai-ramai meminta Alice untuk jadi pasangannya. Namun Alice menolak mereka semua bos, karena dia sudah memutuskan pasangannya sejak dia masih kecil. Lalu menyarankan saja temannya yang bernama Astario Yuno. Nah, mendengar nama Yuno nih ya, seketika langsung hilanglah orangnya. Langsung sunyi gitu. Lalu kasih jempol dulu ke Yuno bos, mengisyaratkan untuk menyerah saja. Beberapa saat berlalu, Yuno makin pusing sendiri nih karena gak punya pasangan sendirian. Sampai saat dia melihat Maro yang sendirian juga bos. Jadinya merasa aman lah karena gak sendirian. Namun Maro dengan tegas berkata, jangan samakan dirinya dengan yang gak kompeten sepertinya. Karena Maro sudah menolak tawaran dari para gadis tuh katanya. Meski bohongnya kelihatan banget sih ya. Lanjut Maro menjelaskan akan ada bantuan dari sekolah untuk siswa yang kesulitan cari pasangan. Jadinya bersyukurlah kau Yuno. Nah, masalahnya itu nggak mengubah fakta kalau Yuno itu akan dicap sebagai nggak laku bos. Lalu dia juga khawatir dengan reputasinya Athena juga. Namun kemudian dia mendengar suara Athena yang memohon kepada para gadis bos untuk menjadi pasangannya Yuno. Dia itu baik, kuat, dan keren. Melihat Athena yang seperti itu, Yuno langsung datang ke arahnya bos. Dia menawarkan dirinya tanpa takut dengan rumor buruknya dan berjanji akan melindungi mereka. Terlihat ada satu orang yang datang ke arah Yuno, dan itu adalah gadis yang ditemui Yuno kemarin bos. Jadinya ya maaf dulu karena tiba-tiba menghilang kemarin. Namun gadis itu nggak masalah bos. Justru dialah yang merasa bersalah karena berkata hal yang buruk pada Yuno duluan. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Einstad, dan Yuno pun gak akan menyia-nyiakan kesempatan berpasangan ini. Namun sebelum Yuno selesai dengan urusannya ya, ada seseorang yang masuk ke ruangan nih, yang membuat Alice dan semua murid langsung heboh bos. Karena bulan yang kesepian juga mencari pasangannya kali ini. Yuno pun juga teringat dengan Luna bos. Namun dia nggak tahu nih dengan apa maksud dari bulan yang kesepian. Ain menjelaskan, Luna itu adalah salah satu dari 4 keluarga yang kuat dan dia gak pernah sekalipun menghadiri acara ini. Makanya semua pada terkejut. Kemudian Alice dan Crime datang ke arah Luna nih, memberi hormat lalu memperkenalkan dirinya tuh. Luna ini menyambut Alice dengan baik bos, namun gak terlalu peduli dengan Crime meski dia populer di kalangan gadis. Langsung saja Alice menawarkan dirinya untuk jadi pasangan Luna nih, karena dia yang terbaik di kelas ini. Luna pun sudah tahu pencapaian Alice bos, itu memang luar biasa. Tapi dia meragukan kalau Alice adalah yang terkuat di sini. Mendengar itu ya mereka nggak tahu nih apa maksud dari Luna, karena sudah jelas dari nilai Alice yang terbaik. Kemudian dengan tegas Luna berkata kalau orang kuat itu nggak pernah menyebut dirinya kuat. Alice penasaran nih siapa orang kuat menurut Luna, dan dia adalah Maro bos. Mendengar nama Maro ya mereka langsung terkejut lah. Maro sendiri pun juga kebingungan sesaat, namun songong ke Yuno setelahnya bos. Lalu dengan pedenya datang ke hadapan Luna, menyadari Maro ini bukan orang yang dicarinya ya. Dari daumai kono yaro. Tentu saja Maro terkejut mendengarnya, dan Alice pun membenarkan kalau dia ini memang Maro bos. Menyadari situasinya, Luna jadi mengerti nih. Daripada nama, dia sebutin saja ciri-cirinya bos. Berambut hitam, suram, dan cabul. Alice yang mendengar ciri-cirinya ya langsung terpikirlah bahwa dia orangnya bos. Kemudian Luna menyuruh Alice membawanya ke hadapannya sekarang juga. Dan Alice pun memberitahu kalau dia ini Astario Yuno, bukan Maro. Menyadari memang benar ini orangnya ya langsung saja ditawarkan untuk menjadi pasangannya Luna bos. Dan Maro pun gak terima dengan itu, lalu ngomel-ngomel gak jelas gitu. Namun Luna pun heran, ini binatang kok masih di sini aja. Pergi sana lu, hus hus.
Namun terlihat Alice pun juga keberatan bos. Kenapa kok memilih Yuno daripada dirinya tuh? Dan alasannya simpel banget, karena Luna tertarik dengan Yuno. Lalu yang ternyata Maru masih belum pergi nih. Dia sebutinlah semua rumor buruknya Yuno. Namun Luna sudah mengetahui semua rumor buruknya bos. Gak sampai di situ aja ya, Maru juga mengatakan bahwa Yuno itu cuma punya skill spearmanship dari Athena. Jadinya jika tombaknya lepas dari tangannya, dia jadi gak berdaya lagi tuh, pikirnya Maru. Namun nyatanya Luna sudah tahu bos. Sebelumnya Yuno juga jago pakai pisau. Jadinya dia bertanya ke Maru, jika Yuno diberi pisau ini, akankah dia tetap gak berdaya gitu? Dan Maru pun membenarkan itu. Bahkan melukai goblin pun Yuno gak akan mampu tuh katanya. Mendengar hinaan dari Maru nih ya, Luna makin tertarik dengan Yuno bos. Sudah kuat gak sombong gitu. Namun dalam pikirannya Yuno nih ya, Luna ini mirip dengan kakaknya yang membuatnya harus repot begini. Makanya dia ini ingin menjauhinya kalau bisa bos. Jadinya dia berpikir ada harapan terakhir nih, siapa lagi kalau bukan Athena. Yuno minta maaf dulu lah ke Luna bos, karena dia sudah memilih gadis cantik ini sebagai pasangannya dan akan menyerahkan sisanya pada Athena. Terlihat Athena paham dengan apa maksud dari Yuno bos. Namun saat menjelaskan ya, Athena malah terlihat terlalu sopan bos, dan juga mengarang cerita kalau dia salah satu murid yang ada di sana. Sedangkan Luna sudah tahu semua murid di sana dan gak ada tuh murid yang seperti Athena ini. Jadinya ya menyerah sajalah Yuno. Jangan mempermalukan nama keluargamu lagi tuh, kata Luna. Dari situlah Yuno gak bisa menghindar lagi dari Luna bos. Athena pun menghibur Yuno, setidaknya dapat pasangan daripada tidak sama sekali tuh. Kemudian Alice yang keberatan bertanya nih, apakah Yuno dipercaya beneran lebih kuat darinya? Mengenai itu ya Luna nggak tahu bos. Hanya saja dia nggak percaya jika Yuno ini nggak mempunyai bakat. Maka dari itu Alice mengerti dengan itu, lalu berpesan untuk Yuno jika membiarkannya tergores maka akan berurusan dengan Alice. Maka dari itu ya langsung saja dimulai ritualnya bos. Yuno bersumpah akan menjadi pedangnya dan melindungi Luna bos. Luna pun senang dan nggak akan pernah bosan dengan Yuno tuh. Namun saat sudah berada di rumahnya Luna nih ya, dia disambut oleh bapaknya yang berkata, "Kaere ja, mas." Lalu langsung saja ingin pulang tuh. Namun dia dihentikan oleh Luna saat itu juga bos. Ini gimana dah? Dia kan diundang oleh anaknya gitu. Sampai rumahnya kok langsung diusir sama bapaknya. Dan anehnya dia pun dengan senang hati menerimanya bos. Kemudian Luna mengatakan, kan bapak yang ngomong boleh dengan siapapun gitu. Sedangkan bapaknya malah ngomel-ngomel nih. Dari siapapun itu, kenapa harus yang gak berbakat seperti ini sih? Bahkan bapak dari Yuno, pendekar pedang yang kuat pun menyerah dengan kemampuannya bos. Karena sihir dasar pun dia nggak bisa. Tentu saja Luna berusaha ngasih paham nih bahwa Yuno sebelumnya sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu membesarkan rumornya tentang latihan kemarin bos. Dia menghajar Maru sampai hampir meninggal itu, kata Luna. Dan bapaknya menganggap kalau itu hanya bualan bos. Dan emang benar sih hanya bualan, kan nggak sampai hampir meninggal juga gitu. Namun kemudian bapaknya ini juga mengungkit tentang Athena bos. Athena itu dewi tanpa nama sebelumnya. Bisa dipastikan masa depannya suram. Yuno yang mendengar Athena diremehkan ya, jadinya ya tersulutlah amarahnya. Langsung saja dia menyampaikan, Yuno memang masih muda, tapi dia pengguna tombak yang gak ada tandingannya. Makanya ayo dah duel sini kalau berani. Mendengar itu Luna pun hanya tertawa dan memberi izin bos untuk menghajar orang tua sialan ini. Dia setuju dengan duelnya nih, namun bukan dia yang akan jadi lawannya, melainkan pelayan terlemahnya yang akan melawannya bos. Jika Yuno bisa mengalahkan pelayan terlemahnya itu, dia akan diakui menjadi kesatria dari putrinya bos. Maka dari itu langsung saja menuju ke medan tempur nih. Luna memperingatkan, meski Yuno sedang menganggap enteng lawannya, tetaplah hati-hati dan serius saat bertarung. Yuno yang mendengar peringatan itu merasa dia semakin peka. Dia bisa tahu kalau Luna ini nggak meragukan kekuatannya sama sekali bos. Lalu dengan tegas mengatakan, Yuno pasti menang. Karena ini juga demi kehormatan Athena tuh, makanya harus menang. Kemudian datanglah kakek pelayan yang akan jadi lawannya Yuno nih. Dia dengan sopan memperkenalkan dirinya sebagai Cloud. Melihat lawannya tua bangka gini ya, Yuno jadi kebingungan bos. Dia ini gak ingin melawan seorang kakek-kakek tuh. Namun kakek ini yakin banget dengan kemampuannya. Begitupun juga Luna memperingatkan Yuno untuk serius. Seketika ya entah kenapa Yuno merasakan kegelisahan nih. Sebelum mulai, kakek Cloud memberikan nasihat. Jika menganggapnya hanya tua bangka biasa, itu salah besar. Bersamaan dengan aba-aba dimulainya pertarungannya bos. Seketika kakek Cloud menghilang dari pandangannya Yuno bos, menuju ke belakangnya. Seketika Yuno jadi sadar bahwa kakek ini memang cepat banget.
namun masih bisa menghindarinya dengan tepat. Sebelum Yuno selesai dengan terkejutnya nih, kakek Cloud sudah menghilang lagi bos. Kali ini dari samping. Yuno pun masih bisa menahannya bos, namun sambil berpikir, ini orang terlemah dari mananya cok. Di sisi lain bapaknya Luna makin panik nih, karena Yuno gak kalah-kalah tuh pikirnya. Lagi-lagi kakek Cloud menghilang bos, kali ini ke belakangnya lagi. Menyadari betapa kuatnya kakek ini ya, Yuno berniat sedikit serius melawannya dan langsung saja mengarahkan tombak pada kakek Cloud. Dari sinilah pertarungan mereka semakin sengit bos. Beberapa saat setelah mengalami sengitnya pertarungan ya, kakek Cloud bertanya, siapa orang yang menyebut Yuno ini gak punya bakat? Dan Yuno pun menjawab, entahlah. Lalu bertanya balik nih, siapa yang menyebut kakek Cloud ini orang terlemah coba? Namun di sisi penonton ya, bapaknya mulai panik lagi, mendorong kakek Cloud untuk lebih serius lagi bos. Sedangkan Luna nggak bisa melihat apa-apa saking cepatnya. Sepertinya mereka sedang sama-sama kesulitan nih. Dan Yuno pun sangat terkejut dengan betapa kuatnya kakek di hadapannya ini. Lalu kakek Cloud bersiap menyerang lagi nih. Namun kali ini Yuno berniat untuk menang bos. Namun ya lagi-lagi serangan Yuno nggak kena bos, karena kakek ini memang cepat banget. Dan langsung menendang Yuno hingga terjatuh. Lalu Yuno merasa senang nih meski tumbang, karena kakek Cloud ini memang kuat banget. Melihat Yuno tumbang nih, bapak sialan ini jadi kesenangan bos. Sedangkan Yuno berpikir dia punya kekuatan yang meluap-luap, namun gak tahu batasan yang bisa dia kendalikan. Dan saat ini dia ingin sekali mencobanya, mumpung lawannya kuat banget nih. Namun sebelum itu ya, Luna mendatanginya, berkata Luna gak benci dengan pendirian Yuno yang gak sombong dengan kekuatannya itu. Namun harus diingat, dia ini gak boleh kalah kalau gak dapat izin dari Luna bos. Argumen Luna memang gak masuk akal, namun entah kenapa Yuno gak tersinggung dengan kata-katanya. Kemudian Luna menyuruhnya untuk bangun sambil tersenyum manis tuh. Tentu saja refleks langsung bangun bos. Apanya yang bangun? Jadinya Yuno panik banget nih karena melihat keimutan Luna. Namun setelah dilihat lagi ya, ternyata sudah balik ke mode semula bos. Cepet banget dah baliknya. Melihat Yuno yang masih bisa bangun ya, bapaknya mulai panik lagi dah, mengira kakek Cloud hanya main-main doang. Namun kali ini kakek Cloud melawan kata-katanya bapak sialan ini bos, dengan berkata tolong diamlah. Karena kakek Cloud ini sudah mulai paham kenapa Luna sangat tertarik dengan Yuno bos. Lalu kali ini kakek Cloud akan serius banget karena tuannya ingin kemenangannya tuh. Begitupun juga Yuno bos, karena Tuan Putri juga menginginkan kemenangannya juga. Sebelum mulai pertarungan penghabisannya nih ya, kakek Cloud memberi nasihat terakhir bos, jangan alihkan pandangannya darinya. Namun kali ini Yuno juga punya nasihat untuk kakek Cloud bos, untuk menghindari tombaknya itu kalau bisa. Lalu melemparnya ke arah kakek Cloud. Saking cepat dan kuatnya tombak itu ya, kakek Cloud hampir tidak bisa menghindarinya bos. Dan seperti itulah wajah terkejutnya setelah menerima itu. Begitupun juga dengan bapak kurang ajarnya ini juga sangat terkejut bos. Bisa-bisanya orang gak berbakat sampai seperti ini. Seperti itulah kakek Cloud harus mengakui kekalahannya bos. Bapak kurang ajar sangat terpukul melihat kekalahan pelayannya itu. Lalu mengakui Yuno karena sudah mengalahkan kesatria satu-satunya. Nah karena Yuno penasaran ya, jadinya dia bertanya nih, kakek Cloud itu terlemah dari mananya cok? Luna menjelaskan bahwa kakek Cloud itu dulunya pendekar pedang yang pernah bertarung seimbang dengan bapaknya Yuno bos. Yuno pun masih kebingungan jika memang setara dengan bapaknya, lemahnya dari mana cok gitu. Lalu mengeluh dululah ke Luna karena nggak memberitahunya sebelumnya. Namun Luna berkata bahwa itu akan menjadi membosankan bos. Lebih baik dirahasiakan biar bisa melihat kemampuan aslinya Yuno. Dan dari sinilah Yuno sudah diakui oleh keluarganya Luna bos. Seperti itulah, apa kamu merasa senang? Yuno merasa pada awalnya terlihat menakutkan jika bersama Luna bos. Namun kalau dipikir lagi, itu bukan hal buruk bagi Yuno dan Athena. Kemudian sambil membayangkan senyum manisnya Luna nih ya, Yuno menjawab senang sekali bos. Lalu ditanya lagi, bagi Yuno Luna itu apa? Tentu saja master yang baik hati dan cantik dari luar maupun dalam bos. Luna puas mendengarnya dan akan mengantar Yuno masuk ke kamarnya nih. Dengan refleks Yuno mengiyakan Luna. Namun setelah itu ya, barusan ngomong apaan? Luna menjelaskan ya, mulai saat ini Yuno akan tinggal di rumahnya bos. Sudah sewajarnya karena dia kesatrianya Luna mulai saat ini bos. Sampai di sebuah ruangan, Yuno didatengin adiknya Luna bos. Langsung saja bertanya, kakak siapa? Dengan hormat Yuno memperkenalkan dirinya tuh sebagai kesatrianya Luna. Namun dalam pikiran Yuno ya, lo itu juga siapa? Ceritanya bocil ini gak percaya bos kalau Yuno itu pasangannya Luna. Karena kan sebelumnya Luna gak pernah hadir gitu dalam acara. Namun di sisi lain ya, Yuno mulai khawatir karena hari sudah mulai larut malam, tapi Luna kok gak balik-balik gitu.
Kemudian dia melihat ke arah adiknya Luna lagi nih, yang ternyata aneh banget. Dari tadi masih tertawa nggak jelas gitu. Tapi ya imut banget, kayak Luna saat masih kecil tuh pikirnya. Kemudian beberapa saat berlalu, adiknya Luna membawa air ke atas meja tuh dan langsung saja duduk di pangkuan Yuno bos. Tentu saja Yuno nggak keberatan karena dia memang masih kecil. Tiba-tiba adiknya Luna mengatakan kalau dia punya perasaan yang aneh tuh. Yuno pun bingung dan bertanya, aneh kenapa? Adik itu menjelaskan, biasanya kan dia penakut tuh. Namun kalau dengan Yuno, dia nggak merasa takut bos. Setelah itu dia turun dari pangkuan Yuno, langsung saja minta digendong. Karena memang kemauan bocil ya, diturutin lah sama Yuno. Tapi kok tiba-tiba minta dipeluk yang erat. Jelaslah Yuno nggak mau karena bisa bikin salah paham nantinya. Tapi kok kalau nggak mau akan diaduin ke Luna tuh. Mau nggak mau ya diturutin bos. Emang dia nggak takut dengan Yuno ya? Namun malah Yuno yang takut dengan bocah mengerikan ini bos. Dan bocah mengerikan ini nggak mau dilepasin gitu. Sampai panik Yunonya. Gimana kalau dilihat Luna coba? Benar saja Luna pun login ke ruangan nih. Yang membuat Yuno seketika jadi datar gini. Langsung saja diaduin ke Luna. Kalau dia tadi sangat ketakutan. Lalu nyengir ke arah Yuno bos. Bocah sempak ngeselin amat. Namun Luna malah fokus ke arah gelas yang ada di meja. Langsung tahu kalau adiknya yang usil ke Yuno. Lalu disuruh kenalan dulu tuh karena belum kenalan. Si bocah sempak ini bernama Elis, putri kedua. Dari sini Yuno bertekad gak mau lagi ditipu sama ini bocil. Kemudian Yuno ingin bertanya, emang dia di sini sekarang harus ngapain? Dan Luna hanya menyuruh Yuno untuk menunggu aja bos. Karena seharusnya sebentar lagi dia akan datang. Yang ternyata ya Athena pun juga diundang ke sini bos. Tentu saja Yuno merasa senang bisa ketemu Athena. Lagi-lagi ini bocil berbuat ulah. Dia men-tackle Athena sampai terjatuh bos. Dia sangat kagum dengan kelembutan Athena tuh. Bocil minggir woi, aku kan juga mau. Kemudian Luna juga menyiapkan kamar untuk Athena bos. Luna tahu tuh karena Athena lah alasan Yuno biar betah di sini bos. Dan Yuno sangat menghargai itu karena memang itulah keinginannya. Kemudian ibunya juga masuk ke ruangan. Dia menyambut Yuno sebagai kesatrianya Luna. Namun Yuno pun langsung keheranan bos. Ibunya Luna ini masih muda dan cantik banget. Sampai membuat Yuno bengong aja saat melihatnya bos. Seketika ia teringat kalau dia belum kenalan. Maka dari itu ya kenalan dulu lah. Ibunya ini bernama Charlotte. Nah, Charlotte ini juga mendengar bahwa sebelumnya Argos sudah ngeselin. Makanya nantinya akan dikasih paham tuh sama Charlotte. Namun Yuno nggak masalah tentang itu. Lagian dia yang menang. Kemudian beberapa saat berlalu, Charlotte menyampaikan keterkejutannya karena tiba-tiba Luna nyari pasangan. Namun Luna dengan dinginnya nggak mau berkata banyak. Lalu nggak tahu kenapa dah ini bocil kok ingin Yuno juga bos. Dan malah rebutan dengan Luna. Akhirnya karena memang masih bocil ya, Elis pun nangis. Sedangkan Yuno ya makin ketakutan lah melawan ini bocil yang mengerikan. Kemudian Charlotte menyadari ada Athena juga nih. Dan sudah penasaran juga sejak tadi bos. Makanya kenalanlah mereka. Dan seperti yang Luna katakan ya, Charlotte menganggap Athena ini memang cantik banget. Dia yakin dewinya juga akan terkejut kalau bertemu Athena bos. Yuno pun jadi penasaran setelah mendengar Charlotte sudah membuat kontrak. Dan dia itu adalah dewi cinta Astaroth. Dari sini Yuno makin terkejut bos, karena memang Astaroth itu dewi terkenal yang bahkan Yuno pun mengetahuinya. Namun kemudian Yuno seperti tertunduk gitu bos, seperti menyadari kalau ada yang salah di sini. Tiba-tiba wajah Athena jadi pucat, lalu gemeteran gitu bos. Yuno pun penasaran ada apa dengan Athena nih. Dan Athena cuma berkata maaf kalau dia sangat ketakutan saat ini. Tiba-tiba muncul lubang dimensi dari udara nih yang membuat Athena makin merinding. Yuno sebagai bodyguard tentu saja akan melindungi mereka bos dan sudah siap untuk bertarung. Namun kemudian ada seseorang yang muncul dari lubang itu lalu menyapa Yuno dan kawan-kawan. Yang ternyata dia itu adalah Astaroth yang dibicarakan bos. Seketika Yuno terkejut dengan kekuatan mengerikan dari Astaroth, namun tidak dengan Charlotte karena memang dialah yang berkontrak dengan Astaroth. Disapa dengan baik oleh Astaroth, lama nggak jumpa. Ceritanya sudah 3 tahun mereka nggak ketemu bos, jadinya lepas kangen dulu. Namun Athena masih gemetar ketakutan bos meski sudah ditenangkan oleh Yuno. Tiba-tiba Astaroth datang menanyakan, kamu itu siapa? Athena yang melihat Astaroth dari dekat ya makin gemeteran bos. Sampai dia nggak bisa menjawabnya. Charlotte lah yang menjelaskan bahwa dia itu adalah Dewi Athena. Astaroth merasa ada yang aneh bos. Astaroth tahu kalau dia ini Dewi tanpa nama sebelumnya. Siapa yang memberinya nama? Tentu saja itu aku. Astaroth mengerti lalu menanyakan,
kenapa kamu memberi nama Athena padanya? Masalahnya Yuno pun gak tahu alasannya bos. Maka dari itu Astaroth bertanya satu lagi, siapa yang ada dalam dirimu? Yuno ini terlihat gak tahu dengan apa maksud dari pertanyaan itu. Makanya dia menjawab, yang ada dalam diri Yuno ya dirinya sendiri. Sambil nyengir tipis nih, Astaroth mengarahkan tangannya pada Yuno sambil berkata, sangat membosankan. Meski mendapat serangan tiba-tiba ya, Yuno santai aja bos. Lalu membelokkan serangan itu dengan kakinya sampai membuat rumahnya jadi berantakan gini bos. Astaroth pun terkejut melihat ada orang yang bisa menahan serangannya. Begitupun juga Charlotte yang melihat serangan tiba-tiba itu juga terkejut. Dan Yuno langsung pasang kuda-kudanya bos. Masalahnya Astaroth cuma ngetes doang tuh alibinya, lulus. Sedangkan Charlotte ya kebingungan, apa maksud dari kata lulus? Dia menjelaskan, karena Yuno itu pelindung dari Luna, makanya dia ingin ngetes kekuatannya gitu. Kalau memang begitu kondisinya ya udah, Charlotte terima saja penjelasan itu dan Astaroth langsung berpamitan pulang bos. Sampai ketemu lagi untuk Yuno-kun. Pada awalnya Yuno merasa aneh saat bertemu Astaroth dan merasa seperti orang bodoh karena berpikir Astaroth itu berbahaya. Lalu Yuno pun percaya dengan alasan mengujinya tadi bos. Berpindah ke suatu dimensi yang gelap nih. Terlihat ada seseorang yang sendirian dan bosan dengan situasinya. Kemudian terbukalah lubang dimensi dan itu adalah Astaroth yang datang mengunjunginya. Astaroth ingin menanyakan apa itu dewa pengembara padanya. Lalu merasa kalau pria itu menyembunyikan sesuatu darinya bos. Astaroth merasa kesal sendiri karena nggak dikasih tahu rahasianya. Yang ternyata ya Astaroth ini nggak puas meski sudah mendapat segalanya. Dia merasa karena sudah terlalu kuat gak ada lagi saingan buat seru-seruan gitu. Lalu bertanya harus apa sekarang pada Lucifer. Seperti biasalah Astaroth ini suka banget menyerang secara mendadak gini bos. Namun Lucifer dengan mudah bisa menangkap sihir itu. Tentu saja hebat sekali seperti yang diharapkan. Saat itu juga Lucifer pun membalikkan sihir itu pada Astaroth bos, yang membuatnya harus terluka begini. Masalahnya Astaroth malah kesenangan karena memang dia itu dasarnya masokis. Lalu Lucifer pun bertanya apa yang terjadi di bumi. Namun Astaroth merahasiakannya bos. Mengetahui dia nggak akan dapat jawaban ya, Lucifer pun pergi. Namun sebelum itu Astaroth mengatakan memang dia bukan tandingan dari dewa terkuat atau bisa disebut Raja Iblis bos. Dari sini bisa dipastikan kalau Astaroth ini juga iblis. Setelah itu ya Lucifer pun pergi untuk memeriksa sendiri. Saat sendirian Astaroth pasang tuh sihir CCTV-nya. Dia sangat kagum dengan manusia yang bisa menahan serangannya. Lalu mengharapkan yang terbaik dari Yuno untuk kedepannya bos. Tebak dulu lah, dia ini kan masokis gitu. Dia senang saat merasakan rasa sakit. Jadinya dia mengharapkan Yuno untuk menghajarnya sampai babak belur bos. Mungkin. Kembali dulu ke cerita Yuno saat masih kecil nih. Yuno membaca semua buku tentang sejarah para dewa bos. Dia ingin mencari siapa itu Zeus. Masalahnya nama Zeus nggak tercatat dalam sejarah buku manapun. Dia juga yakin Zeus itu bukan dewa pengembara, karena nggak mungkin dewa pengembara punya energi meluap seperti itu. Saat masih bayi dulu ya, Yuno ketakutan banget tuh. Ingin ngomong kalau kakek itu berbahaya bos, bisa bikin miskin gitu. Masalahnya karena cuma bayi ya bisanya ya cuma oek-oek. Kakek Zeus pun berkata, jangan khawatir, nggak akan kumakan juga kok. Yuno percaya dengan kakek Zeus, makanya kakek akan membuat kontrak dengannya dan akan mewariskan kekuatannya pada Yuno bos. Tentu saja karena itu gratis ya, Yuno mau aja menerima kekuatan itu. Kemudian kakek itu memperkenalkan dirinya dan akan menyerahkan sisanya pada Yuno. Satu hal yang mengganggu pikirannya ya, kakek Zeus terlihat sedih waktu itu. Tiba-tiba bapaknya datang ngomel-ngomel ke Yuno bos. Sudah gak punya sihir, gak mau latihan pedang juga. Jadinya dia mengeluh kenapa Yuno gak bisa apa-apa gitu. Yuno pun gak peduli dengan apa kata orang-orang bos. Karena percuma ngomong kalau mereka gak bisa melihat energi yang meluap dari dalam tubuhnya itu. Kemudian Yuno sudah sampai di tempat berlatih dan latihan bersama Rei, Onesannya. Masalahnya ya karena latihan itu energinya Yuno keluar dengan sendirinya bos. Jadinya dia berusaha membuat kakaknya latihan sendiri saja. Gak ada gunanya buang-buang waktu latihan dengan Yuno. Masalahnya lagi Rei malah salah paham, mengira Yuno gak suka lagi dengannya. Lalu minta satu ronde lagi kalau Yuno memang masih suka Onesan. Namun di satu ronde lagi itu ya, Yuno memang berhasil menghindari serangan dari Rei. Masalahnya karena merasa terancam nih ya,
energinya sudah tidak terbendung lagi bos, dan terlihat makin sesak gitu. Lalu energi petirnya meledak ke arah Onesangnya. Rei pun hanya bisa terdiam melihat besarnya luapan energi itu. Untung saja Yuno segera lari ke arahnya dan menahan serangan itu sendiri. Dari situlah Rei adalah satu-satunya orang yang mengetahui kalau Yuno memang punya bakat tersembunyi. Makanya Rei ini kesal banget mendengar Yuno akan diusir dari keluarga bos. Sedangkan Yuno malah seneng jika diusir. Dia tidak mau membahayakan sekitar karena energinya yang tidak terkontrol itu. Makanya berniat untuk hidup santai aja. Masalahnya Rei Onesang mengancam bapaknya dengan tegas berkata, Yuno adalah pewaris keluarga ini dan dia juga punya bakat yang terpendam. Namun bapak sialan ini nggak percaya bos, dan malah ngomel-ngomel. Bapaknya mengira kalau Yuno sudah nggak ada harapan untuk masuk akademi sihir. Mendengar itu jadinya Rei menyimpulkan Yuno nggak akan diusir jika bisa masuk ke akademi sihir bos. Makanya langsung saja didaftarkan dengan jaminan nyawa Rei Onesang, lalu menyerahkan formulir itu pada bapaknya. Karena Yuno orang yang baik, dia kan nggak mau membahayakan sekitar gitu pikirnya. Namun ini Onesang malah seenaknya sendiri bos. Makanya dia ingin membantah Onesang, namun dia sambil terbangun dari mimpinya bos. Menyadari yang ternyata hanya mimpi, jadinya ya tidur lagi. Tiba-tiba dia mendengar suara gadis dari sebelahnya, yang ternyata itu bocil ganggu yang ngeselin bos. Menyadari itu ya Yuno langsung bangun, ganti baju, dan langsung ingin pergi begitu saja bos. Masalahnya bocil ini ya dengan sok imutnya berkata, apa kamu lebih pilih Onesan daripada aku? Karena lawannya bocil ya, Yuno berkata rasa pedulinya dengan Luna sama dengan rasa pedulinya dengan Alice. Dan Alice malah berkata, apa kamu menyukaiku? Seketika Yuno jadi datar gini bos. Ya begitulah. Masalahnya Alice nggak mau jawaban yang seperti itu. Makanya Yuno menjawab, aku menyukaimu. Di saat iblis kecil ini nyengir gini ya, disitulah tamat riwayatnya. Karena sihir suaranya Alice bisa dijadikan sebagai perekam suara bos, lalu diputar ke seluruh istana. Para pelayan pun terkejut mendengarnya. Ibunya cuma tertawa. Namun bapaknya marah sekali bos, dan langsung menerjang kamarnya Yuno untuk menghajarnya. Yuno pun terlihat sudah gak tahan dengan kelakuan mereka berdua. Namun sebelum kena hukuman ya, Yuno melihat Athena, tentu saja kawaii. Sudah siap meninggoy belum? Dalam situasi ini ya Yuno berpikir hanya ada satu orang yang bisa menolongnya, yaitu Luna bos. Langsung saja mengajaknya pergi sekarang. Disitulah bapak sialan ini hanya bisa terdiam bos. Dan itulah kehidupan sehari-hari Yuno sekarang bersama dua gadis imut yang berada di sampingnya. Sesampainya di sekolah mereka makin tenar aja nih. Kemudian dari sini Yuno mulai sadar dengan level ketenaran Luna bos. Meski ada juga yang iri di belakangnya. Sedangkan Athena mulai panik karena makin banyak orang yang melihat ke arahnya. Yuno pun berkata, angkat kepalamu, pandang mereka. Mereka itu hanya kagum padamu. Athena pun senang menyadarinya. Namun ngumpet setelah dia menyadari ada tatapan sinis yang mengarah pada mereka. Yang ternyata tatapan sinis itu mengarah pada Yuno bos. Pada merasa iri gitulah. Kemudian dari sinilah mereka akan berpisah menuju kelas masing-masing. Sebelum masuk kelas, Yuno melihat Alice dengan Ain yang begitu akrab. Makanya setelah menyapanya dia menanyakan apa Alice kenal dengan Ain karena terlihat akrab banget gitu. Alice pun menyampaikan kalau Ain adalah pasangannya bos. Kemudian dia juga menjelaskan kalau itu adalah pertama kalinya Alice bertemu dengan Ain. Dia mau jadi pasangan Ain itu karena Ain memang gadis baik yang mau berteman dengan Yuno. Jadinya Alice tertarik untuk jadi pasangannya, atau lagi cemburu kali ya. Kemudian Sensei datang mengumumkan sudah waktunya mengumpulkan formulir latihan campingnya. Dimulai dari belakang. Yuno dengan polosnya kebingungan dengan camping itu bos. Alice pun sampai heran. Benar saja selama ini Yuno meninggalkan formulirnya di bawah mejanya tanpa mengisinya. Karena memang mendadak ya. Yuno isilah tanpa persetujuan dari Luna bos. Alice yang melihatnya sampai keheranan sendiri. Yuno mengira kalau camping itu cuma camping biasa, camping yang menyenangkan gitu. Lalu Alice menjelaskan bahwa itu bukan kesenangan yang dipikirkan Yuno, melainkan survival 3 hari 2 malam di hutan buas. Makanya Yuno ingin menarik lagi formulirnya bos, namun Sensei malah kesel sendiri. Dari kemarin sudah dijelaskan untuk runding dulu, lalu marah ke Yuno karena selalu nggak memperhatikan. Maka dari itu ya mau nggak mau sumimasen desta. Yang ternyata ya Luna pun nggak keberatan bos, dia juga akan ikutan.
yang membuat Yuno jadi lega sambil terkejut. Masalahnya ya, Luna juga mengira kalau camping itu seperti Yuno tadi bos. Campingnya seperti camping biasa dan menyenangkan gitu. Yuno menjelaskan mungkin akan sulit bagi Luna karena belum berpengalaman. Yuno khawatir mungkin bapaknya tidak menyetujui Luna untuk camping. Namun Luna menegaskan orang tuanya sudah pada setuju tuh. Terlihat Alice pun ternyata juga ingin ikut. Tentu saja dilarang lah karena masih bocil, bahaya gitu. Lalu Alice malah maksa tuh. Alice, pergi sana lu, kita nggak akan kemana-mana kok. Itulah kata Luna. Namun Alice merasa nggak adil nih kalau Luna doang yang ikut. Karena Alice tahu Luna itu selalu malas dalam acara begini. Namun karena sekarang jadi berubah gini ya, Alice pun jadi curiga bos. Kemudian karena Yuno gak enak melihat mereka berantem, jadinya besok dia akan bicara dengan Sensei untuk membatalkannya. Sedangkan Luna malah menganggap Yuno gak suka jika keluar dengan Luna, yang membuat Luna sedih saat itu juga. Lalu Yuno menjelaskan jika bisa memang inginnya bersama, namun hutan itu memang sangat berbahaya bos. Masalahnya Luna tidak peduli dengan semua itu bos, karena dia yakin banget kalau Yuno pasti akan melindunginya. Langsung saja menuju ke hari camping nih. Dan sekarang Yuno sedang mencari ikan. Saking tololnya Yuno ini sampai nggak sadar bos, menitipkan ikan itu kepada si gadis binatang itu, lalu nyebur lagi ke air. Namun beberapa saat setelah dia sadar nih ya, dia mulai berpikir ini bocah siapa, munculnya dari mana. Ikan itu milikku. Good job. Yuno yang masih bingung mengira dia ini bocah hilang, lalu menyuruhnya berhati-hati karena berbahaya bos. Namun gadis itu nggak peduli pada peringatannya dan malah minta lagi bos. Maka dari itu karena Yuno orang baik dikasihlah semua ikan padanya. Namun sambil heran, kok ada orang yang makan ikan mentah seperti itu. Kemudian karena sudah kenyang ya, gadis itu mengeluarkan skill semacam gelombang cahaya gitu bos, lalu ngilang seketika. Ya udahlah kesampingan bocil binatang itu bos, karena yang penting waktunya kembali ke tempat camping. Sambil menanyakan keadaan sekitar, aman gak gitu. Memang tidak ada kerusakan, namun Luna tidak bisa berkata sepenuhnya aman bos, karena ada binatang raksasa yang menatap ke sini barusan. Athena merasa dia tahu kalau itu adalah Fenrir penunggu hutan ini. Karena sebagai dewa ya, Athena juga bisa merasakan kekuatan dewa dari binatang itu. Menyadari itu, Yuno segera memeriksa penghalang sihirnya, yang ternyata aman, tidak ada kerusakan sama sekali bos. Makanya jadi heran, dia ini ramah tapi kenapa kok nongol di sini gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting nggak terjadi apa-apa bos. Kemudian Yuno berniat untuk menyiapkan bahannya dan memasak. Namun itu semua nggak diperlukan, serahkan saja pada dua gadis cantik ini bos. Kemudian seperti itulah mereka bekerja sama untuk memasak ikan. Senang sekali lah melihat dua gadis idaman di sisinya. Tiba-tiba Alice datang menyapa Yuno bos, bersamaan dengan Ain. Lama nggak jumpa Yuno sang. Setelah basa-basi sebentar, ceritanya Yuno meragukan kemampuan memasaknya Luna. Namun Alice dengan yakin mengatakan kalau itu Luna pasti bisa. Mendengar dirinya diomongin ya, Luna menyapanya bos. Alice pun minta maaf dulu lah karena mengganggu dan langsung saja izin pergi begitu saja. Namun dilarang sama Luna bos. Maka dari itu Yuno menawarkan pada mereka agar ikut saja makan malamnya biar seru. Kemudian ada satu orang lagi yang muncul tuh. Crime juga menghampiri mereka. Langsung saja perkenalan diri ke Luna. Namun seperti sebelumnya ya, Luna cuek-cuek saja padanya bos dan mengusirnya secara halus gitu. Namun gak tahu ya ini binatang kok malah terlihat senang. Kemudian Crime juga menyadari kehadiran Yuno. Ceritanya mereka jadi kenalan bos. Senang bertemu denganmu. Setelah itu ya, Crime ingin bertanya sesuatu nih tentang sihir pelindung di area ini. Apakah Yuno yang membuatnya? Dan Yuno membenarkan itu. Alice lah yang mengajarinya. Crime yang mendengar itu ya, seketika merasa ada yang gak beres dengan Yuno bos. Saking fokusnya berpikir, Crime gak sadar kalau dirinya juga diajak makan malam bareng. Tentu saja Crime senang dan setuju mendengarnya. Langsung saja inilah masakan Luna dan Athena bos. Mereka berpikir masakannya terlihat mantap. Ya udahlah itadakimasu. Bentuk dari masakannya memang terlihat bagus bos, namun rasanya hancur. Crime sebagai pria yang baik malah memuji masakan mereka bos. Asin, pahit, manis kalau dipadukan jadi luar biasa begini. Masalahnya mereka juga bertanya pendapatnya pada Yuno. Jadinya Yuno meniru semua kata-kata dari Crime tadi bos. Karena sudah dapat pujian ya, jadinya mereka juga ingin merasakannya sendiri. Crime sebagai orang yang baik memberi isyarat pada Yuno, dan Yuno pun langsung paham. Langsung saja disikat semua sama mereka berdua. Saking enaknya jadi gak tahan. Maaf saja nanti bakal diganti tuh katanya. Lalu langsung ngacir begitu saja bos, nyari toilet.
Ya udahlah, setelah lelah seharian ya mereka mandi dulu. Crime menyampaikan terima kasih karena sudah diundang. Sedangkan Yuno malah cabul bos. Sampai kaget tuh saat dipanggil sama Crime. Dia ingin bertanya, baik-baik saja kan dengan Luna? Dan Yuno pun menyampaikan, aman aja kok, nggak dipecat. Crime mengerti dan menyampaikan kalau dia sebenarnya iri dengan Yuno waktu itu karena Crime kagum dengan Luna. Ingin sekali Luna bisa melihat dirinya dan mengakui kemampuannya bos. Makanya Crime ingin memastikan sesuatu dari Yuno. Kenapa kok pura-pura nggak punya bakat? Yuno pun penasaran, dari mana Crime tahu itu? Nah, alasannya tentang sihir penghalang tadi bos. Yuno kan punya supermansip doang, kok bisa sihir penghalang juga tuh? Yuno pun beralasan kalau itu karena Alice yang mengajarinya. Namun, Crime dengan tegas berkata, sihir penghalang itu adalah sihir tingkat tinggi. Gak mungkin orang tanpa bakat bisa mempelajarinya. Dari sini Yuno jadi sadar kenapa Alice kagum setelah dia bisa meniru skillnya. Maka dari itu Crime menyadari kenapa Luna memilihnya. Itu karena Luna tahu bakat rahasianya itu. Yuno menyampaikan memang benar dia itu tidak berbakat, namun di masa depan dia tidak ada niatan untuk menyembunyikannya lagi. Karena tujuannya sudah jelas, untuk membuat Athena jadi yang tertinggi bos. Dari sinilah mereka menyadari kalau sudah sama-sama punya alasan untuk berusaha. Makanya mari berduel dulu. Maka dari itu ya malamnya Yuno menyelinap keluar nih. Namun gak sengaja membangunkan Luna. Dia beralasan keluar bentar doang kok, nyari angin. Kemudian menuju ke tepi sungai menemui Crime. Sorry dulu lah sudah menunggu lama. Langsung saja mari kita mulai bos. Peraturannya simpel banget, yang mengaku kalah dialah yang kalah. Namun sebelum mulai ya Yuno memperingatkan kalau dia itu kuat. Crime pun tahu betul, namun entah kenapa dia sangat penasaran dan ingin melihatnya secara langsung bos. Langsung saja Crime mulai menyerang duluan nih. Namun baru saja dia selangkah, Yuno sudah tepat berada di depannya sambil menodongkan tombaknya bos. Meski sempat terkejut ya, Crime masih belum mengaku kalah, lalu menyerang lagi. Dan kali ini Yuno meniru gerakan dari kakek Cloud. Dengan kecepatan tinggi dia langsung berada di belakangnya sambil bilang 2 kali. Harusnya 2 kali mati nih kalau pertarungan sungguhan. Namun, Crime masih belum mengaku kalah bos, dan malah menyuruh Yuno untuk serius dan jangan ragu. Maka dari itu ya Yuno berniat sedikit serius lagi melawannya bos, mengarahkan 11 tusukan tombak yang cepat dan tepat ke arah Crime. Bahkan hembusan anginnya saja sudah membuatnya merinding, yang membuatnya harus mengakui kekalahannya kali ini bos. Lalu Crime teringat dengan kata-kata Yuno tentang tidak akan menyembunyikan kekuatannya lagi. Lalu punya nasihat untuk Yuno, bahwa Yuno seharusnya jangan pakai kekuatan penuh. Karena Crime tadi menyadari bos, saat Yuno mengeluarkan skillnya, dia bisa merasakan energinya jauh melampaui skill supermansip dari Athena, dan itu benar-benar mengerikan. Crime juga terkejut dengan Luna bos, karena bisa-bisanya mengetahui kekuatan Yuno hanya dalam sekali bertemu. Mendengar nasihat dari Crime ya, Yuno pun mengerti dan akan sedikit serius saja dari sekarang. Dari sinilah mereka mulai jadi sahabat. Berpindah ke Astaroth yang mengumpulkan para monster yang ada di sana nih. Kemudian dia ingin meminta bantuan sambil mengancam. Kalau nggak mau ya diledukin gini. Para monster pun ketakutan lah. Makanya dengan terpaksa harus menurut ke Astaroth bos. Kembali lagi dengan Crime yang menawarkan Yuno untuk jadi OSIS nih. Ceritanya kan setiap kelas akan diambil 3 orang gitu. Sedangkan kelas 1 masih ada Crime dan Alice saja. Makanya menawarkan Yuno untuk jadi yang ketiga bos. Caranya dengan memenangkan pertarungan di bulan depan. Karena terlihat seru ya, sepertinya Yuno akan setuju. Namun tiba-tiba ya mereka merasakan suatu getaran. Sedangkan Yuno teringat dengan hawa keberadaan Astaroth bos. Yang ternyata ya Astaroth menyuruh para monster untuk menyerbu camping mereka nih. Dan Fenrir penjaga pun nggak tinggal diam lah. Dia juga akan bergerak menjaga kedamaian hutan itu bos. Sensei menyampaikan ke semua murid nih bahwa ada keadaan darurat sekarang ini, mengarahkan untuk berkumpul di camp utama dengan segera. Kemudian Alice menghampiri Yuno dan Crime nih, memberitahukan ada stampede saat ini. Ada kawanan monster sedang menuju ke sini. Mengetahui situasinya, mereka dengan cepat mengikuti arahan dari Sensei tadi bos. Lalu Yuno saat ini beneran yakin betul dengan kekuatan sihir yang terbang itu. Nggak salah lagi, itu pasti Astaroth.